Nah, teman-teman pernah nggak tiap kali pindah project, kita ribet setup environment. Misalnya install Node.js, install dependency, terus install database, dan lain-lain. Nah, di Docker kita bisa membuat environment itu jadi otomatis lewat sebuah file yang namanya Docker file. Nah, di video kali ini kita akan belajar step by step membuat Docker file. Mulai dari yang sederhana sampai membuat project React.js plus Express.js yang saling komunikasi via API. Nah, jadi nonton sampai habis ya, agar teman-teman mengerti gimana caranya membuat image Docker dari kode teman-teman sendiri. Pada part ini, kita akan belajar lebih mendalam bagaimana membangun sebuah image container dengan komponen utama, yaitu Dockerfile. Nah, dilanjutkan dengan efisiensi layer caching untuk memanfaatkan mekanisme caching ini sebaik-baiknya sehingga kita dapat mengetahui cara menggunakan layer caching ini secara efisien. Nah, terakhir kita akan belajar reducing image size untuk mengurangi ukuran pada suatu image sehingga kita dapat mengoptimalkan storage, kecepatan transfer, dan waktu deployment. Dockerfile itu sederhananya adalah file teks berisi instruksi atau perintah untuk membuat image. Nah, Docker akan membaca instruksi dari dalam file teks Dockerfile, lalu membuat suatu image sesuai dengan perintah kita. Nah, jadi ibaratnya kayak resep masakan ya. Kita kasih tahu bahan-bahan dan langkah-langkahnya. Nah, si Docker ini yang masakinnya gitu. Nah, jadi udah ada gambaran ya untuk Dockerfile ini. Nah, di sini terdapat instruksi dari Dockerfile yang bisa teman-teman gunakan. Nah, saya sertakan dengan penjelasannya juga. Nah, jadi teman-teman silahkan baca sendiri ya untuk instruksi-instruksi dan penjelasannya. Nah, sebelum membuat Dockerfile dengan project dari React.js dan Express.js, step pertama kita siapkan dulu directory folder untuk root project kita. Nah, jadi ikuti step-step berikut ini ya. Nah, setelah kita membuat directory folder untuk root project kita, pertama kita akan setup untuk backend-nya. Nah, step kedua kita buat file server.js. Kebetulan sebelumnya saya sudah siapkan script programnya, jadi teman-teman bisa langsung ikutin saja. Nah, API-nya sudah running. Nah, kita langsung lanjut ke step ketiga, yaitu kita buat Docker file-nya. Nah, seperti halnya file server.js, untuk Docker file juga saya sudah prepare script-nya beserta penjelasan yang saya sertakan di komentar tiap line. Jadi teman-teman bisa baca langsung penjelasannya. Nah, step terakhir dari backend ini kita build image-nya lalu running kontainernya. Oke, sudah sukses build image dan running kontainernya. Nah, next kita tes langsung di browsernya. Endpoint API-nya sudah bisa di-consume, artinya kita sudah punya API sederhana yang running di dalam kontainer. Next, kita buat front-end-nya dengan React.js. Nah, kita akan setup project via create React app.
Nah, jadi teman-teman ikuti step by step-nya. Oke, front end yang di-build dari React.js atau via Create React app itu sudah running, seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, next-nya dari sisi React.js ini kita perlu adjust untuk fetch data dari backend API. Nah, jadi kita edit script app.js yang berada pada folder src. Nah, kebetulan saya sudah provide script programnya, jadi teman-teman bisa langsung ikutin saja untuk script programnya. Dari sisi front end, tampilannya sudah berubah sesuai dengan respon data dari Express API. Artinya, React front end sudah berhasil melakukan komunikasi untuk fetch data ke Express API. Next step kita buat Docker file-nya. Seperti halnya file app.js, saya pun sudah provide script untuk Docker file beserta penjelasannya. Jadi teman-teman bisa langsung ikutin dan bisa baca untuk setiap line penjelasannya. Next, kita build image-nya, lalu running kontainernya seperti proses backend API sebelumnya. Nah, image berhasil di-build dan kontainernya juga sudah running. Oke, terakhir kita tes di browser, akses localhost 3000. Oke, sudah sukses ya. Sekarang dari sisi frontend itu bisa komunikasi dengan sisi backend API-nya. Nah, dari sisi backend API itu sudah bisa memberikan respon, yaitu berupa data yang bisa dikonsum oleh sisi frontend-nya. Nah, sekarang kita punya dua kontainer, yaitu backend Express di port 5001 dan frontend React di port 3000. Nah, frontend React langsung fetch data dari backend. Hasilnya kita bisa lihat API respon muncul di halaman React. Nah, dengan begini kita berhasil membuat full stack project, dalam hal ini React.js plus Express.js, running di Docker container masing-masing. Nah, jadi kapanpun kita deploy ke server, tinggal jalankan kontainer, environment langsung siap. Nah, di video ini kita sudah belajar dasar Dockerfile mulai dari membuat API menggunakan Express sampai membuat front-end React.js dan kita komunikasikan dengan back-end via API. Nah, semua ini bisa jalan smooth karena Dockerfile yang kita buat. Nah, di video berikutnya kita akan bahas bagaimana membuat build Docker lebih cepat dengan teknik caching. Nah, jadi jangan lupa ikutin terus series Docker ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update video terbaru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.